Halo semua, pernahkah kalian bermain game labirin tanpa petunjuk? Itulah kira-kira analogi secara kasar mengenai blind search dalam artificial intelligence. Di video ini, kita akan kupas tuntas cara kerja algoritma DFS dan BFS dalam artificial intelligence. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah pencarian tanpa petunjuk. Namun sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said, akhiran NIM 40 dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang search teknik ya, terutama berfokus pada blind search. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke materi yang sudah saya siapkan. Perlu kita ketahui search teknik atau teknik pencarian memiliki dua cabang, yaitu blind search atau uninformed search dan heuristic search atau informed search. Pada video ini kita akan berfokus pada cabang blind search saja, seperti yang saya bilang tadi ya di awal. Kemudian di sini bisa terlihat pada layar metode pencarian atau search technique tree, di mana metode pencarian terdapat dua cabang lagi, yaitu blind dan heuristic. Heuristic memiliki cabang lagi, ini beberapa cabang, diantaranya ini hill climbing, best first, greedy, atau air star. Kemudian di sisi lainnya ini blind search memiliki dua cabang, yaitu DFS atau depth first search, kemudian ada BFS atau breadth first search. Pada video kali ini, kita akan berfokus pada blind search yang ini, DFS dan BFS. Kemudian kita akan langsung ke pengertian blind search itu apa. Apa sih blind search? Blind search adalah jenis algoritma umum yang memiliki sedikit informasi mengenai status pencarian. Tidak memiliki informasi apapun tentang status saat ini, status sebelumnya, ini ya, atau status dan ruang yang akan datang. Gitu ya. Jadi uninformed atau tidak memiliki informasi apapun. Blind search adalah algoritma pencarian yang tidak memiliki informasi tambahan lah tentang posisinya saat ini, atau langkah sebelumnya, atau estimasi menuju tujuan. Ia hanya mengandalkan struktur masalah saja. Contoh sederhananya seperti mencari jalan di gedung tanpa peta. Kemudian apa aja sih jenis-jenis blind search di sini? Di sini ada dua cabang dari blind search. Yang pertama ini breadth first search atau BFS, seperti yang tadi. Kemudian DFS atau depth first search. Kemudian apa sih BFS itu? BFS adalah algoritma pencarian melakukan pencarian secara melebar pada suatu ruang pencarian dengan mengunjungi node tertentu pada tingkat yang sama sebelum beralih ke tingkat berikutnya. Kemudian di sisi lain, depth first search adalah algoritma pencarian melakukan pencarian secara mendalam pada suatu ruang pencarian dengan mengunjungi semua simpul pada satu cabang branch atau sebelum beralih ke cabang berikutnya. Oleh karena itu, untuk lebih mengenal dari dua metode dari cabang blind search ini, kita akan langsung ke contoh kasusnya. Sudah ada tree di sini. Contoh kasusnya adalah carilah goal-nya berdasarkan gambar di samping. Seperti ini ya. Berdasarkan metode DFS dan BFS. Diketahui set awal, ini A, atau root-nya. Kemudian goal state-nya, yaitu J. Sini ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya kita akan selesaikan bersama-sama. Baik, kita akan langsung ke metode penyelesaian atau solusi yang bisa kita berikan ya. Yang pertama ini berdasarkan teknik depth first search atau DFS. Bagaimana metode atau tekniknya? Seperti berikut. Kita open root-nya dulu ya nih A. Kita buka A, isinya A adalah BGH. Terus BGH. Kemudian karena ini DFS, kita akan menyelam ke cabang yang paling kiri terlebih dahulu ya. Yang ini ya, ini. Kemudian karena itu kita akan buka node B. Isinya apa ya nih? C dan F. Oh ya, kita tutup A dulu, kemudian buka C dan F. C, F, G, H. Oke? Kemudian setelah itu kita akan membuka C. Karena ini ada, ingat karena ini adalah DFS, akan menyelam ke bagian yang paling kiri terlebih dahulu ya, yang ini. Ini semua akan diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian kita akan tutup B. Kita akan buka C ya, di mana C isinya D dan E.
seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke D. Karena D tidak memiliki cabang, maka akan ditutup. Oh ya, di C-nya ditutup dulu. Kemudian karena D-nya udah dibuka, akan langsung ditutup. E-nya juga sama, akan langsung ditutup. Oke, karena ini sudah habis, maka akan balik ke atas melalui sini ya. C, D, E akan ke F. F-nya dibuka, karena tidak ada cabang F, maka F-nya ditutup. Oleh karena itu, maka akan lanjut naik ke atas lagi, ke G. Ini G-nya dibuka, ternyata tidak ada cabang, maka G-nya ditutup. Sekarang kita beralih ke H. Karena ini sudah selesai, maka akan langsung ke sini. Kemudian ke sini, dan ke sini. Oke? Kemudian H-nya dibuka, memiliki cabang I dan L. Oke? Kemudian H-nya ditutup. Kemudian, karena kita mendahulukan yang kiri, ingat yang kiri, yang ini dulu, maka I-nya dibuka, memiliki cabang J dan K. Karena J adalah goal state yang kita cari, maka ini sudah kebuka ya. J-nya sudah kebuka, I-nya akan ditutup. Nah, seperti ini. Maka tidak perlu melanjutkan lagi ke K dan R. Tidak perlu membuka antrian yang belum dibuka. Karena kenapa? Karena goal state yang sudah tercapai. Tujuan yang sudah tercapai. J ya, dari A sampai J. Solusi kasus dari soal yang barusan kita lihat ya, terutama menggunakan teknik the first search adalah dengan jalur seperti berikut. Kalau kita sudah menemukan J atau petunjuk tujuannya, maka jalur yang bisa kita tempuh menggunakan teknik depth first search adalah A, ini A, kemudian turun ke B, kemudian ke C, ke D, ke E, kemudian naik ke F, ke G, kemudian ke H, ke I, dan akan sampai ke tujuan, yakni C. Seperti itu ya. Kemudian kita akan beralih ke penyelesaian berdasarkan teknik breadth first search. Ini agak berbeda ya. Perlu dicatat, kalau yang ini, seperti yang telah saya jelaskan tadi di awal, breadth first search akan melebar, akan menyelesaikan node yang selevel dengannya dulu, kemudian akan turun ke bawah kiri, dan menyelesaikan node yang selevelnya, dan terus seperti itu sampai seterusnya ya. Jadi, kita akan buka node A terlebih dahulu, ini rootnya A, isinya apa ya? Ini B, G, H. Isinya B, G, H. Kita tutup A. Kemudian kita akan buka, kita mulai dari kiri ya. Seperti biasa, kita akan buka B. B memiliki cabang C dan F. Akan ditulis di bagian belakang. C dan F. Kemudian B ditutup karena telah dibuka. Kemudian kita tidak ke C ataupun ke F. Kita ke G. Ingat, akan menyelesaikan yang selevelnya dulu, kemudian akan turun ke level selanjutnya setelah level di atas telah selesai dibuka atau diinisialisasi. Kemudian kita akan buka G. G-nya dibuka, ternyata tidak memiliki cabang, maka G-nya ditutup. Kemudian kita lanjut ke, ingat yang selevel, yakni H, hanya dibuka, berisikan I dan L, akan ditulis di belakang. Oke, hanya ditutup. Karena level ini sudah selesai, atau node yang selevel dengan ini sudah selesai, maka akan turun ke node selanjutnya atau level selanjutnya, yakni C, dan seterusnya. Maka oleh karena itu, C akan dibuka. Dari kiri ya, ingat, C memiliki cabang, ya, memiliki cabang yakni D dan E. D dan E ditulis seperti ini di belakang ya.
kemudian C-nya ditutup. Kemudian kita akan langsung ke F. Karena ingat, selevel akan menyelesaikan yang selevel terlebih dahulu. Kemudian ke F. F-nya dibuka, ternyata kosong, tidak memiliki cabang, maka akan ditutup. F ditutup, kemudian akan langsung ke I. I-nya dibuka, ternyata memiliki cabang, yakni J dan K. Oke, ini kenapa belum? Karena J atau initial state-nya di goal state-nya di sini belum terbuka ya, masih antri di belakang. Pada karena itu tidak atau belum ya, belum sampai tujuan namanya, masih antri. Kemudian di sini I-nya ditutup. Kemudian setelah I ada L. L-nya dibuka, ternyata kosong atau tidak memiliki cabang, maka L-nya akan langsung ditutup. Kemudian di sini kita akan beralih ke level selanjutnya, yakni D, E, dan seterusnya. Nah, D-nya dibuka, tidak memiliki cabang, D-nya ditutup. Selanjutnya E. E-nya juga tidak memiliki cabang. E-nya akan ditutup, dan akan menyisakan J dan K yang dimana akan langsung dibuka ya, setelah E gitu ya. Setelah E ditutup, kemudian E ditutup. Nah, di sini kita sedang atau dalam proses membuka J, di mana intinya kita berada dalam posisi goal state atau tujuan awal yang ingin kita capai. Berdasarkan soal yang tadi, kita telah mencapai tujuannya dari A, yakni posisi awal, ke J, posisi akhir atau tujuan, dengan menggunakan metode first search. Jadi, solusi di kasus tersebut, kasus yang telah kita baca tadi di awal, menggunakan teknik burst search adalah dengan akan menghasilkan jalur seperti berikut ya. Yang dimana J adalah goalnya. Kita akan mulai dari A, B, G akan menyamping ya. H, kemudian ke C, F, I, L, kemudian ke D, E, dan akhirnya J, di mana adalah goal state-nya. Karena itu, selesailah kasus yang telah diberikan tadi ya. Jadi seperti itulah penyelesaian ataupun solusi yang dapat kita dapatkan, yang dapat kita apa ya, yang dapat kita temukan lah menggunakan metode-metode baik itu DFS maupun BFS. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya atas nama Muhammad Said dengan ini undur diri. Terima kasih.